Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur Sultan dimanapun Anda berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Aduh, rasanya kangen banget ya sama Dulur. Minggu lalu Tiwi absen untuk menemani Dulur di hari Kamis. Tapi akhirnya alhamdulillah nih Tiwi bisa menemani Dulur lagi di sore hari ini sambil menutup tahun di bulan yang terakhir di tahun 2020, itu bulan Desember. Dulur, hari ini hari Kamis dan juga bulan Desember, di mana ini adalah masih dalam masa-masa momentum Hari Ibu ya. Karena apa? Karena Tiwi mau bahas soal kemarin itu sempat ada penghargaan namanya Gender Championship 2020 atau 2020. Nah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, panjang banget ya, agak nafas, atau yang biasa disingkat dengan DP3AKKB, ini pemerintah memberikan penghargaan bagi para penggiat gender yang ada di Provinsi Banten, khususnya para perempuan hebat. Dan ini juga sekaligus memperingati Hari Ibu itu sendiri. Dulur, selamat datang di Ngariung Show, program yang penuh motivasi dan juga inspirasi. Dan pastikan nih Dulur, jangan dipindah kanal YouTube dan juga fanpage Facebook, terus juga di website kita ya. Terus dipantau media sosial kita, biar gak ketinggalan nih info-infonya. Dan juga kalau bisa nih di-share sebelum dimulai obrolannya, karena obrolannya pasti akan menarik banget. Kita akan ngebahas seputar bagaimana sih peran ibu di Hari Ibu ini pastinya. Kita akan kupas tuntas peran perempuan sebagai ibu. Dulur, bersama Tiwi sudah ada Ibu Encap Sophia. Beliau adalah salah satu penerima anugerah Gender Championship ya Bu ya 2020, dan sekaligus ini beliau juga adalah salah satu anggota dari DPRD Provinsi Banten Komisi 1. Selamat datang Bunda. Waalaikumsalam. Bunda, nyasar gak ke sini Bun? Dekat ya, oke. Bunda, nanti kita ngobrol-ngobrol seputar soal Gender Championship-nya juga sih. Sebenarnya kita penasaran banget karena mungkin banyak juga dulur-dulur yang masih belum tahu nih, apa sih emangnya Gender Championship, gimana cara dapetinnya, apa cuma orang-orang tertentu, atau jangan-jangan kebetulan karena Bunda pejabat jadi Bunda bisa dapat. Nah, itu tuh rasa penasaran dulur-dulur yang harus dijawab ya Bunda. Bunda harus bertanggungjawabkan. Oke, tapi sambil itu Bunda tenang aja. Ini kayaknya Bunda tegang banget ya abis ngambil raport Cila kayaknya ya. Bunda, di sini ada teh namanya teh Sultan Bunda. Sekali seruput langsung apa Bang Oboy? Langsung jadi kaya. Dicobain dulu Bunda. Kita minum biar kita chill kalau kata anak zaman sekarang. Nih, temenin minum Bunda. Cheers. Aduh, panas ya. Langsung jadi kaya. Langsung jadi kaya. Emasnya berlimpah. Aduh, oke. Kaya hati lapang dada, betul. Nah, dulur penasaran kan seperti apa perbincangan Tiwi dengan Bunda Encap? Pastinya menarik, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ngariung Show. Oke. Hai dulur, masih bersama Tiwi dan juga Bunda Encap. Kita akan berbincang-bincang nih
soal inspirasi dari seorang ibu. Ya, karena kan memang ini lagi masih ya Bunda ya, masih momentum Hari Ibu. Meskipun udah lewat, tapi sebenarnya kan Hari Ibu itu nggak cuma tanggal 22 Desember aja ya. Setiap hari itu rasanya ya Hari Ibu gitu. Kasih sayang kita untuk seorang ibu, bahkan seorang ibu untuk kita itu sepanjang masa kan katanya ya. Harusnya sih berbalasnya juga sepanjang masa juga. Jangan cuma di tanggal 22 doang. Yang penting cuma upload foto ibu di medsos udah katanya gitu Bun. Nggak gitu ya. Nggak sesederhana itu. Dan aku yakin pasti yang teman-teman juga itu cuma simbolisasi aja ya. Bunda gimana kabarnya? Baik Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini stres gak sih Bun lagi pandemi gini? Sempet ada masa-masa dimana kayak aduh pandemi gitu. Pasti kan seorang ibu merasa cemas dan lain-lain gitu. Sempat gak sih Bun? Ya, pandemi ini cukup ini ya. Ya ada, kalau kita cari hikmahnya tentu saja ada hikmahnya. Pasti ya. Misalnya banyak hal-hal yang terutama nih ibu-ibu yang kerja atau keluarga yang pada sibuk kerja dengan pandemi itu ada rehat sesaat dan kemudian bisa merasakan oh ya keluarga zaman dulu kan kayak begini, bisa kumpul, bisa apa gitu. Tapi ya yang mengerikannya namanya ini kan lagi musibah ya. Kita harus hidup sehat. Iya. Sehingga kita bisa melakukan ketahanan Daya tahan tubuh juga ya di dalam keluarga. Oke. Nah Bunda, ini aku mau tanya nih, ini kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Aku pengen juga sayang sama Bunda sih. Nih Bunda sibuk apa sih belakangan ini? Boleh diceritain nggak? Dulur-dulur biar tahu nih. Oh, belakangan atau masa lalu Bebas masa nih sekarang? Bunda mau cerita dari masa lalu tapi yang lagi atau ya belakangan ini lagi sibuk apa? Kalau kesibukan, tentu saja kesibukannya itu adalah tugas dan fungsi di DPRD itu sendiri di Komisi 1. Komisi 1 itu kan menangani tentang pemerintahan, kemudian juga legislasi ya, hukum. Nah, kita lagi banyak kesibukan. Tentu dalam pemerintahan kita pastikan tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian juga bagaimana unsur di pemerintahan di provinsi kita ini sudah tersusun semua, jangan sampai banyak PLT dan lain sebagainya. Kemudian kalau di legislasi ya kita juga melakukan penyerapan, baik melakukan sosialisasi peraturan daerah yang kita punya ataukah melakukan penyerapan apa yang kayaknya masyarakat pengen buat jadi peraturan daerah gitu. Sebagai perempuan yang menjadi dewan, saya kira representasi perempuan di DPRD provinsi khususnya itu kan tidak terlalu banyak. Misalnya bisa dihitung jari kah Bunda? Iya. Misalnya harapan dari undang-undang politik itu ada bisa mencapai 30%. Itu juga kita masih menjadi PR panjang ya. Kita belum sampai mencapai 30%. Sudah banyak upaya tetapi belum sampai mencapai 30%. Dari 85 anggota hanya 16 yang perempuan. Tapi kalau untuk di pemerintahan itu sendiri gimana Bun? Representasi dari perempuannya? Saya kira di pemerintahan di Provinsi Banten juga masih terhitung jari, terutama yang di pucuk-pucuk pimpinan. Misalnya kepala dinas perempuan belum terlalu banyak. Sudah ada, tapi mesti ditambah. Itu dia, mesti ditambah. Para perempuan harus berani ya. Tapi untuk berani aja juga kan nggak cukup, perlu diciptakan peluang ya kan, dibukakan pintunya. Nah melalui Buncop juga ini bisa disuarakan. Nah ini ngomongin soal kesetaraan gender. Balik lagi sama tadi sempet Tiwi bahas soal gender championship. Ini Bunda kali pertama dapat penghargaan itu atau gimana sih Bun? Ya ini pertama saya mendapatkan penghargaan itu. Kalau dari omong-omong panitia katanya itu apa yang sih, Bun? diberikan penghargaan itu kan terdiri dari penggerak PKK kemarin itu ya, kemudian juga dari akademisinya, kemudian dari DPRD-nya. Alhamdulillah saya yang
panitia pilih, kemudian siapa lagi ya, terus ini gabungan organisasi perempuan. Kalau dari omong-omong panitia itu saya mendengar dan saya merasa merasa terhormat juga, memandang bahwa kami yang mendapatkan gender championship ini adalah kami yang istiqomah melakukan perjuangan untuk perempuan. Luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk kita semua, karena memang urusan melakukan advokasi pada pemberdayaan perempuan itu adalah suatu yang harus menjadi bagian hidup, terutama teman-teman perempuan yang kebetulan diuntungkan mendapatkan kesempatan di ranah publik. Oke, artinya ini Bunda merasa terhormat dan cukup beruntung, Dulur. Tapi kita tanya nih, gimana sih sebenarnya perasaan Bunda? Apakah misalnya Bunda sebelumnya sudah mendapatkan firasat atau sempat mendapat mimpi ketimpa duren? atau Bunda memang sudah ada bisikan-bisikan bahwa ini loh nanti mau ada penghargaan, kandidatnya ini, kamu lagi dipantau gitu. Gimana sih, Bun? Enggak. Kalau bagi kita ini ya, terutama saya secara pribadi, menjadi perempuan yang di ranah publik itu kan tidak mudah. Betul. Kemudian negara di Indonesia kan sudah memberikan kesempatan dengan kebijakan affirmative action, bagaimana perempuan yang dulunya termarginalkan, tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan, kemudian dikasih afirmasi dengan ada kuota 30% calon legislatif legislatif perempuan. Ini satu tindakan yang sangat positif, sehingga kemudian ada perempuan yang seperti saya misalnya, walaupun saya bukan bin sultan, saya bisa juga diundang di sultan ya. Nanti pulang dari sini jadi sultan. Ya. Lagi udah minum tehnya, iya. Nanti minum kopinya. Oh siap. Kayak itu. Jadi memang kalau kita yang sudah teruntungkan itu tidak terasa ya bahwa susahnya menjadi perempuan untuk berpartisipasi di pembangunan, karena mungkin kita sudah terbiasa mendapatkan kesempatan-kesempatan. Tetapi kalau kita melihat perempuan yang kalau saya mengenang saya masa lalu misalnya, itu tidak mudah, harus memerlukan perjuangan, dan tadi itu kesempatan. Negara sudah memberikan kesempatan perempuan maju di bidang politik, tinggal kita melakukan pengisian. Nah, kesempatan yang diberikan negara itu juga harus implementatif, artinya perundang-undangan itu bukan sesuatu yang mati, statis, mati, hanya adanya di buku, kalau lagi diskusi baru dibaca. Tapi itu kan amanah yang harus juga menjadi yang menjadi tuntutan, baik di partai politiknya, baik di eksekutifnya, baik di masyarakatnya, dan baik dari organisasi-organisasi perempuan dan juga laki-laki dan juga perempuan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang kita perangi adalah satu sistem yang disebut dengan sistem patriarki. Nah, sistem patriarki itu bukan saja merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Sehingga perjuangannya harus bersama, laki-laki harusnya beriringan ya. Jadi patriarki itu bukan cuma sekedar masalah perempuan aja begitu ya, Bun ya. Betul. Tetapi ini saling bersinggungan juga gitu ya. Tapi memang masih banyak yang berpikir bahwa patriarki ini hanya soal bagaimana perempuan dilabeli, bagaimana soal perempuan yang dilemahkan, yang dinomorduakan. Padahal ketika perempuan dilabeli dan dinomorduakan, ini juga akan menjadi beban bagi para lelaki itu sendiri ya kan. Setuju, ya, Oke, Bunda, ini kita balik lagi ngomongin gender, gender championship. Kalau misalnya biasanya kan kalau dapat penghargaan itu kan biasanya adalah sebuah apresiasi dari dedikasi. Nah, boleh diceritain juga nggak sih, Bun, ke dulur-dulur apa yang pernah dilakukan oleh seorang Bunda Encop sehingga Bunda ini bisa mendapatkan
penghargaan ini penghargaan yang bukan main-main juga pastinya, dan para panitia juga cukup kompeten. Dan pasti akan pusing juga milih siapa gitu. Meskipun tadi Bunda bilang di Dewan, di DPR itu perempuannya belum mencapai 30% dan bahkan bisa dihitung jari. Tapi dihitung jari itu kan juga adalah dari perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang punya kompetensi yang cukup baik gitu ya. Dan akhirnya terpilihlah Bunda. Wah. Nah, ini Bunda bagaimana? Apa yang dilakukan Bunda? Saya kira saya mendapatkan apresiasi itu ya luar biasa, saya senang. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang ada di DPRD Provinsi Banten, 16 perempuan ini luar biasa juga. Mereka juga pejuang perempuan. Betul. Apalagi kalau kita diskusi dengan mereka, ya sudah satu suara lah, sehingga kita punya yang namanya Kaukus Parlemen Perempuan. Wow. Jadi bagaimana mensuarakan keadilan gender itu di dalam kebijakan dan anggaran. Kalau pengen tahu saya secara pribadi pada masa lalu misalnya, memang saya dari mulai saya kan di dulunya IAIN ya, dulu itu IAIN, sekarang UIN, UIN Syarif Hidayatullah, dari Ciputat. Saya memang sudah senang dan terpanggil melakukan pemberdayaan perempuan. Karena apa? Karena mahasiswa, untuk menjadi mahasiswa pun sebenarnya perempuan itu udah hebat, menjadi kalangan menengah gitu ya, sehingga kita harus memperjuangkan bagaimana perempuan-perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dan bagaimana dia memiliki ruang yang lebih terbuka. Nah, karena kami punya namanya kelompok gender dan Islam, kelompok kerja gender dan Islam Cut Nyadin, tahun 92-an itu merupakan satu organisasi yang belum banyak ya yang ngomongin tentang gender. Dan aku belum lahir juga sih, Bun. Iya. Dan, ya itu apalagi dengan dikaitkan dengan agama ya, bagaimana nilai-nilai agama memproduksi ditafsirkan dengan keadilan gender saat itu belum terlalu banyak. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Karena itu juga saya kan sekolah ke Hawaii University, itu ada atas menurut Ford Foundation, saya disupport oleh Ford Foundation. Wah, luar biasa. Ya, itu menurut beliau itu atas dedikasi saya perjuangannya dalam menyuarakan isu perempuan. Itu kemudian pulang dari sana saya tetap di Banten. S2-nya saya dapat kesempatan ilmu politik. Kemudian tadinya saya banyak bekerja dengan masyarakat, saya kemudian mulai tertarik untuk berpartai dan kemudian menjadi anggota dewan pertama di Kota Serang. Nah, disitulah kita juga dengan teman-teman perempuan di Kota Serang membentuk yang namanya Kaukus Parlemen, dan kemudian untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik perempuan, kita juga ada wadah namanya Kaukus Perempuan Politik. Gitu. Nah, perjuangannya apa ya? Perjuangannya itu kita membuat peraturan daerah. Salah satu peraturan daerah yang kami perjuangkan bersama, kemudian juga disepakati oleh bapak-bapaknya, yaitu tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Serang. Dan itu juga setelah itu saya di Provinsi Banten, dan kami juga sama-sama di Provinsi Banten membuat organisasi yang sama, Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik. Jadi bagaimana kita mengajak bersama-sama berjuang bagi organisasi-organisasi perempuan. Kemudian dua organisasi itu juga yang kami bersama-sama dengan teman-teman geluti, dan kami juga membuat beberapa peraturan daerah yang kita anggap itu merupakan salah satu sensitivitas kami dalam memperjuangkan suara perempuan di bidang publik. Itu menarik banget. Ketika kita memperjuangkan hak berpartisipasi itu pastinya tidaklah mudah kan, Bunda. Dan perjalanan panjang dari konsistensi, kalau tadi istiqomah istilahnya ya, Bunda ya. Sejak kuliah
Nah, aku pengen tanya nih, sebagai aktivis, kita anggap sebagai aktivis ya, bukan sebagai anggota dewan dulu nih, Bun. Iya. Sebagai aktivis dari kuliah sampai dengan hingga saat ini, ada kesan tersendiri nggak sih, Bun? Ada kesan apa yang paling bikin Bunda, apa ya, mungkin ini menjadi titik balik atau pokoknya hal-hal yang paling berkesan deh buat Bunda selama menjalani atau menjuangkan hak-hak perempuan? Ya, kita ini kan yang namanya aktivis, kalau Teteh istilahkan aktivis, saya kira itu aktivis itu nggak ada pensiunnya. Oke. Kalau ada preman pensiun, aktivis tidak pernah pensiun. Berarti aktivis lebih serem daripada preman artinya? Tidak, karena enggak kan ya? gagasannya itu gagasan perjuangan. Betul. Nah, jadi kesan-kesannya itu memang dalam perjalanan, karena memberdayakan perempuan ini kan bukan kita sebagai orang yang kuat memberdayakan perempuan lain yang lemah, tidak. Karena kalau menurut saya kayak teman-teman yang sudah maju baik di eksekutif maupun di legislatif yang perempuan, kalau dia terpental dari komunitas isu-isu perempuan, nanti juga akan mengalami kesendirian. Dan juga bisa juga kemudian tertidur dengan persoalan-persoalan lain gitu ya. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita masih sempat, jadi kalau menurut saya ada yang terus-menerus harus dialektis antara aktivisme, membaca, berkomunitas, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa itu kita tidak bisa memperjuangkan aspirasi, mewakili aspirasi masyarakat secara optimal, terutama suara perempuan. Artinya kepekaan perempuan yang diberikan amanah atau tanggung jawab itu menjadi tumpul begitu. Betul, ya Bunda ya? Iya. Oke, para preman. Oke, ini menarik banget. Bunda, aku senang sekali bicara sama Bunda, ngobrol sama Bunda, diskus sama Bunda. Karena banyak hal-hal yang belum kita tahu dari sosok Bunda Encop yang luar biasa ini. Amin. Dari perjuangannya juga terhadap isu-isu perempuan dan terus berusaha sampai dengan sekarang. Dan aku yakin sih setelah mendapat penghargaan ini pasti masih banyak hal-hal yang ingin Bunda lakukan begitu ya Bunda. Nah tapi Bunda, ini aku mau menggali lagi. Coba kita break dulu Bun. Karena ini kayaknya udah, Bundanya sudah membara nih ya. Betul, kalau kita minum minum lagi. Dulur jangan ngiler ya. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Karir Show di Sultan TV.
Dulur masih bersama Tiwi dan juga Bunda Ence pastinya kita masih akan membahas soal perempuan dan juga inspirasi dari seorang ibu. Tapi ini Tiwi masih penasaran sih soal perjuangan dari seorang Bunda Encap terkait bagaimana beliau memperjuangkan hak-hak perempuan. Bagaimana kemudian suara perempuan akhirnya bisa terdengar gitu. Secara luas pastinya. Bunda, ini kemarin kan sempat menjadi salah satu penerima anugerah dari Gender Championship 2020. Nah, setelah ini akan kemana Bunda? Kalau tadi kan Bunda bilang, aktivis itu tidak pernah pensiun, never ending, nggak ada matinya ya, never die gitu. Nah, setelah ini mau kemana? Setelah ini apa lagi yang akan Bunda lakukan? Oh, ya kalau saya itu sudah melekat Mbak Teh tentang bagaimana melakukan pemberdayaan pada perempuan. Kami di DPRD dan beberapa teman-teman itu kan punya dua organisasi itu yang saling saut menyaut ya. Kaukus Parlemen Perempuan. Nah, tentu saja di Kaukus Parlemen Perempuan saya bersama teman-teman perempuan di parlemen itu kita akan terus melakukan perjuangan, mulai dari sosialisasi yang untuk tingkat menengahnya, sosialisasi tentang peraturan daerah yang kita miliki. Kemudian kita juga melakukan pemantauan apakah peraturan daerah ini sudah terimplementasi. Kita bukannya mau apa-apa, tetapi kita memastikan kalau tidak terimplementasi kira-kira di mana kendalanya. Sehingga dari kendala itu kita coba untuk lakukan bersama-sama, melakukan meminimalisir. Nah, melalui kemudian juga tentu saja kita upayakan, kita memantau bagaimana anggaran-anggaran itu ramah pada keadilan perempuan. Dan anggaran yang perspektif berkeadilan gender itu tidak melulu hanya di bidang pemberdayaan perempuan, tapi seluruh dinas, seluruh sektor. Karena perjuangan kemanusiaan ini itu harus ditunjang oleh seluruh sektor. Betul. Nah, dan nggak bisa berdiri sendiri ya, Bun. Bisa berdiri sendiri, mereka menjadi salah satu kesatuan, kesatuan bangunan gitu. Nah, kemudian yang lain-lain ya organisasi, melakukan pemberdayaan organisasi perempuan. Kemarin sih kami sudah ngobrol-ngobrol, kebetulan saya di sekretaris baik di Kaukus Parlemen maupun di Kaukus Politiknya. Itu kita juga pengen melakukan roadshow pada pimpinan-pimpinan partai politik. Ya. Karena sangat penting sekali pimpinan partai politik ini memiliki perspektif keadilan gender. Ya, kalau tidak, itu undang-undang itu hanya sekedar undang-undang, tapi tidak ada implementasinya. Apa implementasinya? Implementasinya itu bagaimana partai politik sangat kan yang namanya affirmative action itu adalah suatu yang diloncatkan gitu ya, untuk karena persoalan masa lalu yang terlalu banyak diskriminasi, marginalisasi, sehingga harus ada upaya pemerintah ya, keikutsertaan pemerintah dalam hal ini partai politik atau organisasi perempuan adalah pimpinan-pimpinannya. Misalnya implementasi dari itu tuh apa? Untuk organisasi-organisasi yang secara umum itu harus mulai memikirkan kepengurusan yang strategis itu harus ada dong perempuannya. Supaya perempuan itu mulai belajar bagaimana dia menjadi bagian, jadi pemimpin gitu. Kemudian apalagi kalau di organisasi perempuan, bagaimana dia meningkatkan solidaritasnya, kemudian meningkatkan programnya gitu. Nah, kita melakukan itu. Jadi bagaimana kita juga mendorong pemerintah, bagaimana kita mendorong juga partai politik, kemudian bagaimana kita juga mendorong partisipasi perempuan di organisasi-organisasi perempuan maupun perempuan sahabat-sahabat kita secara secara individu gitu. Karena sebenarnya kita mengajak begitu bukan kita lebih kuat, lagi-lagi kalau kita tidak mengajak nanti lama-lama kita juga lemah. Jadi kekuatan kita
kekuatan kita mencas melakukan perjuangan-perjuangan kemanusiaan secara optimal, itu harus senantiasa bersentuhan, berdialektis dengan tadi itu, dengan komunitas, dengan bacaan, dengan kebijakan, dengan perjuangan. Jadi suatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Setuju sekali. Lagi pula ketika misalnya perempuan langsung terjun untuk menangani isu perempuan itu sendiri, itu rasa-rasanya akan lebih tepat ya Bunda. Karena bukan berarti kalau bisa ditangani oleh seorang laki-laki, lagi-lagi ini mengkotak-kotakan ya, bukan seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya jika memang ada campur tangan dari sudut pandang seorang perempuan yang memang menjalankan dan merasakan agar tepat sasaran gitu ya Bunda ya. Ada satu yang misalnya bisa dipelajari, tetapi muatannya itu akan berbeda. Misalnya kalau kita ngomongin tentang hamil, tentang haid, tentang bagaimana sakitnya perempuan kalau lagi haid, atau bagaimana perempuan susahnya kalau lagi hamil, atau kita ngomong-ngomong yang sangat biologis ya, secara fitrah itu biologis, itu penyampaian pesan yang pasnya itu kalau diomongin perempuan, karena dia ngalami. Betul, jadi dari hati ke hati juga nantinya ya. Dan ini bukan sekedar pribadi, tetapi itu juga kemudian berimplikasi pada kebijakan. Misalnya, kalau perempuan susah, kalau perempuan itu bagaimana sayangnya dia pada anak, kalau anak lapar, nangis, harus disusui misalnya gitu ya. Nah, itu implikasinya adalah bagaimana kita memperjuangkan tempat ruang menyusui itu, pojok gitu ASI itu pojok ya. ASI itu, sehingga banyak susu perempuan itu tidak terlihat publik gitu loh. Iya betul. Jadi pabriknya itu nggak terbuka untuk umum gitu ya. Iya. Agak ada private gitu kan waktu ya. tutup. Kadang-kadang udah pakai jilbab besar ya, udah pakai kerudung besar. Kalau menyusui di jalanan nggak ada tempat, itu kan terpaksa kan, gitu. Jadi kurang ramah terhadap kebutuhan anak dan perempuan. Nah memang kalau bisa ngomongin soal perempuan itu pasti akan berkaitan juga dengan anak ya kan. Betul. Nah terus juga tadi kalau misalnya aku menarik banget, aku sangat-sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Encop dan teman-teman, khususnya juga para perempuan di luar sana yang bergerak, berjuang untuk hak perempuan itu sendiri. Bagaimana ketika para perempuan memberdayakan perempuan lainnya untuk saling menguatkan, itu tidak ditinggalkan begitu saja setelahnya, tetapi terus didampingi, kemudian diberikan muatan-muatan dan bahkan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Betul. Supaya ada keberlanjutan, kontinuitas, dan juga kalau misalnya ada kendala, ada solusinya juga. Itu suatu hal yang luar biasa menurutku, dan tidak banyak orang yang bisa konsisten istiqomah itu tadi. Makanya nggak heran ya dulur kalau Bunda Encop ini bisa mendapatkan penghargaan dari Gender Championship 2020. Amin. Bunda, aku mau nanya nih Bun, kalau misalnya di Provinsi Banten sendiri, kira-kira nih kondisi kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan yang bisa memperkuat peran gender, kesetaraan gender di Provinsi Banten ini seperti apa sih? Apakah memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sepertinya efektif gitu atau masif bahkan gitu untuk kesetaraan gender sendiri di provinsi? Kalau kita melihatnya sederhana, tidak dengan idealisme yang namanya idealisme kan pengennya sempurna. Ya. Betul. Kalau kita melihatnya asal ada misalnya, saya melihat bahwa perkembangan yang selalu terus-menerus di Banten ini tentang pemberdayaan perempuannya meningkat. Baik organisasi-organisasi perempuan meningkat, kemudian bagaimana sensitivitas anggaran mulai juga naik gitu ya. Bahkan kemarin luar biasa ibu-ibu itu kompak, kita ngomongin bagaimana supaya ada anggaran perspektif gender itu tinggi. Ibu-ibu dewan itu ngedatengin pimpinan karena kebetulan kita saat ini tidak ada pimpinan perempuan, dan kita berharap dengan tidak adanya pimpinan perempuan tidak berarti bahwa sensitivitas pada perempuan itu tidak ada. Nah, saya melihat bahwa pimpinan juga memberikan ruang gitu ya. Jadi
sehingga ada sehingga kita merasa tersupport juga oleh pimpinan DPRD dan kemudian eksekutifnya juga bisa ramah. Nah, kalau kita berharapnya hanya sebegitu dan dianggap itu selesai, ya Banten memang sudah cukup ramah. Tetapi kalau kita pengen ngomongin yang lebih luas, bagaimana perjuangan perempuan itu lebih optimal, kemudian Banten menjadi satu provinsi yang sangat ramah terhadap keadilan gender, kita masih banyak PR. Misalnya apa? Misalnya kita masih banyak kok yang tadi ditanya sama Teh Wiwi, bagaimana di eksekutifnya? Kan di eksekutif masih banyak juga itu kepala dinas yang belum perempuan. Kalau kita lihat struktural ya. Yeah. Kemudian yang kedua, organisasi atau partai politik itu juga harus meningkatkan, mengoptimalisasikan bagaimana secara struktural memperhatikan juga perempuan. Kemudian sosialisasi ke masyarakat, masih banyak perempuan di masyarakat kita itu menganggap bahwa ranah publik, terutama politik, itu adalah sesuatu yang terpisah dari kebutuhan perempuan, dan bahkan dianggap itu sebagai sesuatu yang tabu gitu, sesuatu yang bukan dunianya mereka. Itu masih banyak terjadi, dan masih banyak juga perempuan-perempuan kita sebenarnya memiliki kemampuan, keberdayaan, potensi yang itu belum tergali secara optimal. Kalau mereka itu kita gali dan kita timbulkan ke dunia publik, maka Banten ini akan terlihat keadilan gendernya. Gitu. Oke, seandainya Bunda memiliki kekuatan, waduh, ini kita lagi berfantasi nih ya ceritanya ya. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan? Misalnya Bunda diberikan kekuasaan penuh oleh negara untuk memperbaiki kondisi kesetaraan gender di daerah. Bunda sudah katakan tadi bahwa di kita ini masih banyak para perempuan yang belum sadar bahwa ranah mereka itu bukan hanya ranah domestik, tetapi lebih luas daripada itu. Bukan hanya dapur, sumur, kasur saja, tetapi lebih luas daripada itu. Nah, kalau Bunda diberikan kekuasaan lebih full untuk Bunda, apa yang akan Bunda lakukan? Pertama saya bilang, kita itu tidak pernah akan menjadi penguasa tunggal untuk melukis suatu masyarakat. Oke. Lukisan masyarakat itu harus dialektis dengan persoalan masyarakatnya. Nah, persoalan perjuangan keadilan gender itu tidak bisa dilakukan saya sendiri, walaupun misalnya saya diberikan kekuasaan. Ini kita berandai-andai aja, Bu. Berandai aja. Jadi, kegiatan apa kira-kira yang bakal Bunda lakukan? Jadi harus perjuangan itu harus bersama-sama. Oke, berarti membuat sebuah gerakan yang masif. Gerakan bersama mulai dari apa? Mulai dari pemerintahnya. Pemerintahnya dari struktur pemerintahannya. Nah, struktur pemerintahannya ramah terhadap struktural. Ada banyak beberapa kepala dinas yang perempuan misalnya. Dan juga dikasih capacity building, bukan sekedar dia menjadi representasi jenis kelamin, tetapi juga harus merupakan representasi suara jenis kelamin itu. Gitu. Terus yang kedua, berbeda ya Bun, representasi jenis kelamin dan representasi suara jenis kelamin itu berbeda. Maksudnya substansinya itu harus nyampe. Substansinya. Karena kan kita kan dorong-dorong perempuan bukan sekedar dia bagaimana dia berkuasa, kemudian ternyata pemihakannya tidak ada pada masyarakat kecil, pemihakannya tidak ada pada perempuan. Itu kan sama aja bohong. Betul. Nah, gitu. Nah, apakah kemudian apakah kemudian perempuan yang kayak gitu ditinggal? Tidak boleh. Jadi kalau sudah ada perempuan mendapatkan satu afirmasi, mendapatkan kedudukan, langsung ditempelin. Bagaimana capacity buildingnya dikejar. Maaf Bunda, Bunda ini anggota DPR atau cicak? Nempel. Kadang-kadang nempel juga. Kadang-kadang nemplok gitu ya. Kita ini anggota dewan itu sepertinya harus menjadi apa saja. Oke. Jadi
Palu gada ya? Ya. Apa lu mau gua ada? Gua bisa gitu, harus multi talent. Iya. Oke, Bunda, nanti kita lanjutin lagi obrolan siap. ini. Kita harus Kita potong minum dulu. lagi. Kita minum lagi biar Oke, makin baik, kaya ya. Di baik. rumah ada Mas berapa kilo? Mas, nah itu, Masnya berapa kilo tuh di rumah? saya punya anak Mas Gaga, itu berapa kilo ya kira-kira? Kalau di rumahku ada, aku punya tiga mas-mas, mas ayah, mas adekku yang 2. Jadi kalau di total kayaknya aku ada 100 kilo lebih ya. Oh ya. Jadi Sama kalau gitu. sama kita ada ya. titik temu. Kita ya. ada titik temu. Iya. Jangan-jangan kita pernah Bersaudara barangkali. bersaudara atau kita pernah reinkarnasi zaman dulu. Enggak ya? Dan dulu makin ngaca. Dulur, daripada pusing, jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Oke, dulur, masih bersama Tiwi di Ngariung Show dan masih bersama dengan Ibu Encop atau Bunda Encop, ya kan? Salah satu penerima penganugerahan Gender Championship 2020. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3A KKB ini memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Bunda Encop melalui dedikasinya memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak perempuan dan juga pastinya anak di Provinsi Banten. Bunda, tadi kita udah bermain ini ya, berandai-andai ya Bunda ya. Aduh, ternyata memang kalau misalnya jiwanya sudah jiwa berjuang gitu ya, jiwa juang tuh memang nggak bisa ditipu gitu ya. Amin. Pasti terlihat. Ini daya juangnya Bunda Encop nih sangat tinggi sekali gitu. Amin. Ya. Apalagi setelah mendapat penghargaan ini makin termotivasi ya Bun ya. Tapi Bun, penasaran nih Bun, sebelum kita ke pertanyaan sebenarnya, dulu tuh apa sih Bun yang, atau jangan dulu deh, sampai dengan sekarang apa sih yang membuat Bunda akhirnya istiqomah menjalankan peran sebagai
sosok yang memperjuangkan suara-suara atau hak-hak perempuan? Apa ya? Apa sih Bun? Ada hal apa gitu? Iya ya, saya kira itu sudah seperti panggilan jiwa ya. Wah, panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi saya melihat bahwa persoalan perempuan ini di Indonesia bahkan di dunia itu memang banyak persoalan yang harus kita perjuangkan. Jadi sistem patriarki ini kan sudah menjelma, menakut-nakuti hampir semua perempuan dan laki-laki. Yang keluar dari sistem itu seperti menjadi makhluk yang aneh gitu kan. Nah, padahal implikasi dari sistem itu adalah adanya diskriminasi, adanya marginalisasi dan penderitaan baik laki-laki maupun perempuan. Setuju. Karena kita harus melakukan perubahan sistem dari sistem, kita berupaya melakukan satu sistem yang lebih adil, sehingga saya kira itu memang tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti kan apa ya, kita membiarkan kiamat di dunia adalah kira-kira gitu. Kayak demokrasi itu juga kan, demokrasi itu tidak sempurna tanpa ada keterlibatan perempuan. Dan kita harus menyadari Allah, kalau bahasa agamanya nih ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Masa yang kita gali hanya mengoptimalkan laki-laki, dengan laki-laki harus menjadi sesuatu yang terpenting aja, itu juga menderita juga. Mending kalau laki-lakinya mampu, kalau tidak mampu udah menderita dia dan lain sebagainya gitu, menderita juga. Coba kalau sistem yang lebih adil itu bisa saling-saling gitu. Nah, kalau kita mengoptimalkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, itu kan dunia ini lebih kaya gitu, lebih kaya. Kayak kita nih di Banten ini, kalau kita mengoptimalkan seluruh potensi dari 8 kabupaten kota dan masyarakatnya laki-laki dan perempuan, Banten akan lebih kaya gitu, dibanding harus sentralisasi yang entu-entu aja gitu ya. Itu harus ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Bun, apa sih Bun yang dikejar misalnya? Misalnya Mas Gaga ada yang nanya, Bun, sibuk banget sih Bun ngurusin perempuan, apa sih yang dikejar gitu? Bunda akan menjawab? Iya, saya kira kan begini, jawaban-jawaban yang menyentuh itu kan memang harus dia juga memahami ya. Jadi memang di dalam keluarga kita itu juga harus saling-saling memahami. Karena kalau kita berorganisasi dengan organisasi-organisasi perempuan atau bersentuhan dengan organisasi perempuan, kita juga semakin pintar. Teman-teman itu punya waktu untuk membaca, untuk berdiskusi luas, ketemu ini, ketemu itu. Kami yang menjadi dewan, misalnya dewan perempuan, ada keterbatasan di mana kita juga selain kita memperjuangkan isu-isu perempuan, kita juga ada kerja-kerja rutin sebagai anggota dewan. Nah, dengan bersentuhan dan dengan bekerja sama dengan mereka, kita banyak belajar dari mereka dan bisa mengikuti isu-isu terbaik dan persoalan-persoalan yang urgent dan persoalan-persoalan yang di depan mata gitu, dari melalui mata, telinga dan pengetahuan dari teman-teman gitu. Berarti kalau misalnya dari segi keluarga dan lingkungan ini sangat mendukung ketika Bunda sudah berkomitmen untuk aku mau berkontribusi di dunia perempuan ini, gitu Bunda? Iya. Mereka sangat mendukung begitu ya? Iya, kita kan sebenarnya kita kan tidak memfokuskan juga berkontribusi di dunia perempuan ansih. Kita kan pengen berkontribusi di kemanusiaan secara utuh. Dan salah satu perjuangannya itu adalah melalui pemberdayaan perempuan ini. Oke. Dan memang kalau misalnya dari cerita Bunda nih, kalau misalnya aku boleh tarik ini adalah bagaimana ketika para pejuang ini berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Ketika nantinya misalnya, karena kita kan manusia pasti punya limit, punya batas waktu di dunia ini, dan pasti semua orang inginnya dikenang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang memperjuangkan hal-hal yang baik juga. Dan kabarnya nih, kalau ngomongin soal baik sama jahat, bukan kabarnya sih, kalau kita nonton Joker ya kan, kata-kata Joker itu kan orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti. Tapi kalau menurut aku,
orang jahat itu adalah ketika orang baik melihat suatu kejahatan dan dia hanya diam. Itu baru orang jahat. Oke, Bunda. Aduh, ini agak tercengang loh. Jadi TV filosofis sekali. Aku soalnya dari tadi sangat-sangat memperhatikan setiap kata, tutur kata yang dikeluarkan oleh Bunda tuh sangat-sangat menyentuh begitu, Bunda. Seperti apa ya, sudah naluriah saja gitu, alamiah bahasanya. Bunda, ini kan kemarin pemberian penghargaan ini sekaligus juga memperingati momentum Hari Ibu. Ya, betul. Makanya juga banyak yang menerima penghargaan ini salah satunya adalah sosok-sosok seorang ibu juga gitu. Betul. Kan. Nah, aku pengen nanya ini secara pribadi. Ini kita agak-agak ngegeser dulu deh dari dunia politik ya, takutnya Bunda gerah gitu kan setiap hari bekerja gitu. Nah, menurut Bunda sendiri makna seorang ibu itu apa sih? Ya, jadi ibu itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Misalnya saya memahami bagaimana ibu saya terhadap saya, ketika cinta ibu itu tidak terbatas pada seluruh anak-anaknya. Ketika anak-anaknya jaya, banyak temennya, banyak orang yang datang dan lain sebagainya, dia kadang-kadang duduk di pojokan tanpa ada yang nengok dia gitu ya. Tapi ketika anaknya itu terjatuh, orang-orang yang biasa datang pergi apa-apa, ibu itu selalu ada. Jadi kecintaan ibu terhadap anak yang tak terbatas ini memberikan inspirasi pada kita semua sebenarnya, bagaimana kita mencintai negara, bagaimana mencintai perjuangan kemanusiaan. Jadi cinta yang tanpa pamrih gitu. Kalau bahasa milenialnya gimana ya? Cinta tak terbatas lah gitu. Bukan cintaku telah di ujung jalan ya. Beda ya. Oke. Nah, Bunda, tapi kalau misalnya ini kan kita kondisikan dengan situasi saat ini di tengah pandemi, ini kemudian para bunda-bunda di luar sana mendapatkan pekerjaan tambahan nih. Selain menjadi wanita karir ataupun misalnya ibu rumah tangga, ini juga ketambahan menjadi seorang guru di rumah. Betul. Untuk anak-anaknya. Pasti ini ada stres yang agak lumayan ya kan. Betul. Apalagi nih anak kalau misalnya diajarin sama orang tua sendiri malah makin bebel gitu katanya. Ini mamaku sih curhatnya gitu kan. Boleh dibagi tips dan triknya Bunda untuk para bunda-bunda di luar sana yang mungkin juga punya kesibukan luar biasa seperti Bunda Encep, atau mungkin menjadi ibu rumah tangga juga menurutku itu sangat sibuk ya kan. Betul. Mau menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu sama saja, tapi ini untuk para perempuan-perempuan yang mendapat tambahan pekerjaan sebagai seorang guru di rumah, ada tips dan triknya nggak Bunda? Kan Bunda juga pasti menjadi guru di rumah juga ya, menjadi dosen di rumah mungkin. Gimana nih Bunda untuk bagi waktu dan juga emosi manajemennya? Pertama sekali saya kalau ngelihat dari kebijakan, pertama sekali itu adalah kebijakan yang realistis, bagaimana menyelesaikan persoalan semua perempuan bisa baca tulis di Provinsi Banten. Karena masih banyak loh teh perempuan yang tidak bisa baca tulis. Bisa dibayangkan, dianya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tiba-tiba dia harus ngajarin gitu. Nah, pugu mah apalagi begitu, apalagi tidak bisa baca tulis. Bisa baca tulis pun, tahunya kita harus pernah suatu ketika saya bilang pada anak saya, nah nanti ulangan apa? Nanti ulangan besok mama dampingi ulangannya gitu ya, belajarnya mama dampingi. Oh iya mah, pas gitu apa nak ulangannya? Besok ulangan fisika, kimia sama matematik mah. Waduh. Akhirnya saya nggak mendampinginya. Oh kalau gitu kamu baca sendiri ya, terus kamu ceritakan ke mama ya, gitu. Jadi sama-sama belajar akhirnya. Sama-sama belajar, tidak bisa. Kemudian nanti mama bacakan pertanyaannya, kemudian kamu jawab. Nah, jadi tipnya menurut saya pada bunda-bunda yang tiba-tiba harus menjadi guru, tipnya itu ya minimal mendampingi ya, manajemen persoalan,
Kemudian yang kedua, pastikan pada anak kita bahwa kita sayang pada dia dan kita dampingi, dan kita ingin memastikan dia belajar dan bisa menyerap pelajaran gitu. Wah, oke. Itu tadi itu ya, Dulur, tipsnya gimana ketika misalnya para perempuan nih, ibu-ibu mendapat pekerjaan tambahan, itu harus sabar. Yang pertama, sabarnya meskipun emang nggak sabaran ya, udah mending kalau udah mulai emosi naik, tinggalin dulu anaknya, nafas dulu sebentar gitu ya, relax, minum teh sultan, kayak minum dulu gitu ya, terus udah gitu balik lagi. Minimal kalau emang nggak bisa ya, nggak tahu, kalau kata Buncop kan masih banyak yang bahkan baca tulis aja tuh belum bisa begitu ya Bunda ya. Minimal didampingi, tunjukkan bahwa bunda-bunda sayang sama anak-anaknya, bikin nyaman gitu ya Bun. Oke, Bunda, sebagai seorang dewan, aku pengen denger nih, kira-kira apa sih hal-hal yang harus diprioritaskan untuk para ibu-ibu yang ada di Provinsi Banten? Sekaligus harapan buat para ibu-ibu di Provinsi Banten nih. Oh, harapan saya pada ibu-ibu di Provinsi Banten, mereka mengoptimalkan kemampuannya dan mulai berpikir independen ya, bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri, kemudian tetap berkomunitas, mau maju gitu, mau maju bersama, karena kalau istilah agama, nasib seseorang itu adalah tergantung dari upaya orang itu sendiri. Makanya saya selalu berharap perempuan Banten, mari kita membuat sejarah untuk Banten dan lakukan sesuai dengan apa yang kita punya. Baik, Bunda, ini kita sudah di penghujung. Siap. Ini rasanya aku tidak rela melepaskan Bunda Encop begitu saja. Tapi Bun, ada nggak yang mau disampaikan lagi nih untuk mungkin rekan-rekan di anggota dewan, di dewan, dan juga mungkin para petinggi pemangku kebijakan khususnya? Silahkan Bunda. Ya, baik, terima kasih. Saya berharap pada teman-teman yang sama-sama menjadi anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, terutama yang perempuan, yang laki-laki juga boleh, bahwa kalau yang laki-laki bagaimana meningkatkan nilai sensitivitas kita untuk memperjuangkan perempuan. Dan bagi perempuan, tentu saja kita tahu bahwa kita adalah bagian orang yang beruntung bisa membuat satu kebijakan, program, dan penganggaran serta melakukan monitoring terhadap pemerintahan. Kita tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama dan kita harus tetap membangun komunitas perempuan. Tanpa itu, sensitivitas kita pada mereka, penderitaan yang mereka dengar, itu tidak terasakan secara langsung. Dan pada pemerintah saya berharap terus meningkatkan program dan anggaran yang memiliki perspektif kepekaan gender, dan pada seluruh masyarakat di Provinsi Banten, laki-laki dan perempuan, khususnya para perempuan baik yang milenial, seluruhnya saja, ayo kita bergerak bersama, melakukan satu perubahan, memberikan kontribusi dan membuat sejarah pada dunia ini, ya, di dunia, minimal dunia Provinsi Banten. Itu saja. Terima kasih banyak Bunda, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ngariung Show ini di tengah kesibukannya pastinya. Dulur, ini adalah akhir perbincangan kita bersama Bunda Encop. Untuk para ibu di luar sana, jangan sampai kalian merasa kecil hati nih setelah nonton ini ya. Aduh, Bunda Encop nih bunda yang luar biasa. Enggak, semua ibu hebat, semua ibu luar biasa, dan semua ibu pastinya aku mendoakan semoga semua ibu yang ada di Provinsi Banten khususnya ini selalu bahagia dan sehat, serta bisa menyampaikan kasih dan cinta kepada anak dan keluarga meskipun hanya melalui bahasa kalbu. Sekali lagi selamat Hari Ibu. Dulur, terima kasih banyak sudah membersamai kita hari ini selama 1 jam ini, sudah setia. Terima kasih banyak Dulur. Mau ngingetin lagi bahwa jangan sampai lupa untuk di follow, di like, subscribe, dan juga di share semua account sosial media kita. Pertama ada Instagram kita, terus juga ada website, ada fan
fanpage Facebook kita dan juga ada kanal YouTube kita di sultantv.co. Jangan sampai lupa ya, TV tungguin sekarang juga. Dan dulur, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk para ibu hebat di luar sana, dan khususnya buat Bunda Encap, selamat Hari Ibu juga. Sama-sama, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat di luar sana. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, mungkin ini episode spesial juga ya. Sepertinya kita akan berpisah sampai dengan hari ini. Dulu terima kasih banyak sudah mewarnai Ngariung Show, sudah menemani Tiwi juga di perjalanan Ngariung Show. Jadi dulur, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.